Grandmaster Ji tidak percaya, Yang Kai memandang Ji Ying. Ji Ying mendengus. Kau tidak percaya padaku? Yang Kai terkekeh. Dia adalah Master Pil kelas Kaisar dan tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Tetapi setelah memikirkannya, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, karena Grandmaster Ji tidak mempercayainya, beranikah kamu bertaruh? Bertaruh? Ji Ying mengerutkan kening. Apa yang harus dipertaruhkan? Bertaruh pada apakah tuan istana ini adalah guru pil kelas Kaisar? Yang Kai sedikit tersenyum. Ji Ying mengerutkan kening lebih parah. Penampilan percaya diri Yang Kai membuatnya bertanya-tanya. Mungkinkah dia benar-benar seorang Master Pil Grade Kaisar? Jika benar, itu menakutkan. Seseorang yang bisa menjadi Master Pil Grade Kaisar sudah cukup baginya untuk memberikan wajah. Hal ini membuatnya sedikit penasaran, dan ingin menanyakan faktanya. Apa taruhannya? Biarkan aku memikirkan. Yang Kai pura-pura menggaruk kepalanya, melihat ke kiri dan ke kanan, dan tiba-tiba bertepuk tangan. Ya, Istana Surga Tinggiku baru saja didirikan. Sekarang ada kepala ahli hukum formasi. Baru saja kehilangan seorang kepala alkemis. Jika Grandmaster Ji kalah, bagaimana kalau menjadi kepala alkemis dari High Heaven Palace? Miki dan Li Jiao terkejut ketika mereka mendengar ini. Dan mereka mengecilkan hati dia. Grandmaster Ji tidak boleh percaya padanya. Kamu tidak bisa bertaruh melawannya. Istana Surga Tinggi cukup sulit untuk dihadapi. Jika Ji Ying menjadi kepala alkemis dan memiliki hubungan dengan Medicine Pill Valley, maka di masa depan, wilayah utara ini tidak akan punya pilihan selain tunduk pada High Heaven Palace. Sekte Langit Penuh dan Istana Naga Api hanya bisa hidup dengan nafas Istana Surga Tinggi. Bagaimana Miki dan Li Jiao ingin melihat situasi seperti ini? Si Lei berkata sambil menatap, kamu diam. Meskipun Miki dan Li Jiao tidak puas, mereka tidak berani berbicara lagi. Ji Ying membeku sejenak dan berkata sambil tersenyum. Ternyata Palace Lord yang membuat ide ini. Yang Kai dengan ringan berkata sambil tersenyum. Grandmaster Ji tidak berani bertaruh? Ji Ying berkata, taruhan Ji adalah menjadi kepala alkemis di High Heaven Palace kamu. Jadi apa taruhan Palace Lord Yang? Yang Kai berkata dengan mudah. Jika saya bukan Master Pil Grade Kaisar, Grandmaster Ji dapat melakukan apa saja untuk saya. Tuan istana ini tidak memiliki keluhan. Petik 2. Wajah Ji Ying mengembun. Yang Kai mengatakan ini. Biarkan dia sadar bahwa pihak lain tampaknya tidak berbicara omong kosong, tetapi sangat bergantung padanya. Ketergantungan ini tidak diragukan lagi merupakan identitas Master Pil Grade Kaisar. Apakah dia benar-benar Master Pil Kaisar Grade? Ji Ying sedikit mempercayainya di dalam hatinya, tapi dia masih sedikit terkejut. Pada usia ini, sejak tingkat kultivasi mencapai alam Kaisar, bagaimana mungkin ada waktu untuk berlatih teknik pemurnian pil? Dia sendiri adalah Master Pil Kaisar Grade. Mengetahui duri dan kesulitan di jalan ini, dia secara alami memahami kelangkaan pil master kelas Kaisar. Memikirkannya dengan serius, Ji Ying berkata, itu tidak pantas. Metode perjudian tuan istana yang tidak tepat. Itu terlalu murah untuk Ji. Yang Kai apakah guru pil kelas Kaisar? Hanya dia sendiri yang tahu. Akan konyol jika dia bertaruh melawannya seperti ini. Memenangkan taruhan tidak begitu bagus, tetapi kalah taruhan bahkan lebih buruk. Ji Ying tidak sebodoh itu. Grandmaster Ji tidak berani, Yang Kai sedikit tersenyum. Ji Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan gunakan metode serangan kekerasan. Ji tidak akan tertipu. Semakin Yang Kai mengatakan itu, semakin dia merasa bahwa Yang Kai mempermainkannya untuk kalah taruhan. Jika dia menjadi kepala alkemis Istana Surga Tinggi, bagaimana dia bisa memiliki waktu luang di masa depan? Meskipun pil refining sesederhana makan dan minum untuknya, dia adalah disiplin pribadi Kaisar Agung Pil yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menjadi alkemis dari sekte lain? Terlebih lagi bagaimana memurnikan pil roh sebesar ini? Bukankah itu melelahkan baginya? Yang Kai menggaruk dagunya dan berkata, jadi ayo ganti taruhan? Ji Ying mengerutkan kening dan berkata, apalagi yang ingin dilakukan oleh Palace Lord Yang? Dia secara naluriah merasa agak buruk. Yang Kai berkata, taruhannya tetap sama. Grandmaster Ji dan saya membandingkan teknik pemurnian pil untuk memperbaiki pil obat yang sama. Dan melihat siapa yang memurnikan pil roh dalam kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi. Ji Ying terkejut, berkata sambil menatap, kamu ingin bertaruh pada pemurnian pil denganku? Apakah dia mendengarnya dengan benar? Sebagai murid Kaisar Agung Pil hebat, seseorang benar-benar ingin membandingkan teknik pemurnian pil dengan dia? Miki dan Li Jiao keduanya memiliki ekspresi aneh, dan mereka melihat ke atas dan ke bawah Yang Kai dengan serius untuk melihat apakah orang ini sakit. Bukankah ini mencari jalan buntunya sendiri? Ya, bertaruh pada pemurnian pil siapa yang lebih baik. Yang Kai sedikit mengangguk. Dengan provokatif berkata, Grandmaster Ji,
Apakah kamu tidak berani melakukan ini? Kulit Ji Ying tenggelam. Berkata, Tuan Istana yang sebelumnya adalah murid Ji yang berubah menjadi hitam dan putih. Dan Ji juga meminta maaf kepada kamu dan mengakui kesalahannya. Palace Lord yang dapat mendirikan sekte. Mungkinkah dia juga orang yang berpikiran sempit? Berulang kali mencari masalah Ji dan harus mempermalukan Ji? Jika Yang Kai harus bertaruh dengannya, apakah dia benar-benar Master Pil kelas Kaisar yang dapat diandalkan? Maka sekarang dia tampaknya terlalu bodoh untuk bertaruh pada teknik pemurnian pil. Ji Ying berpikir bahwa Yang Kai sengaja membuat pertengkaran dan menimbulkan masalah untuk menemukan masalahnya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dengan sungguh-sungguh berkata, tidak. Saya benar-benar ingin membandingkan pil refining dengan Grandmaster Ji. Dan dengan tulus berharap Grandmaster Ji dapat menjadi kepala alkemis dari High Heaven Palace saya. Setelah mengatakan ini, Ji Ying sangat marah. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ketidaksenangan asli telah sepenuhnya berubah menjadi kemarahan. Kata-kata Yang Kai tidak lagi mencari masalah baginya, tetapi benar-benar dipermalukan. Mengapa? Mengapa dia berpikir bahwa dia bisa menjadi kepala alkemis Istana Surga Tinggi? Semua ini harus dibangun atas dasar bahwa dia menang. Dia telah mengikuti guru terhormat untuk mempelajari teknik pemurnian pil selama bertahun-tahun, dan semua yang telah dia pelajari diajarkan oleh guru terhormat. Mempermalukannya berarti mempermalukan guru yang terhormat. Bagaimana Ji Ying bisa mentolerirnya? Awalnya, dia merasa bersalah pada Yang Kai karena urusan Li Xuan. Pada saat ini, rasa bersalah ini telah hilang, dan dadanya penuh amarah. Yang Kai bangkit perlahan, maju selangkah, berkata sambil tersenyum tipis, Grandmaster Ji berani atau tidak? Mata Ji Ying terbakar, dan dia sangat marah dan tidak tahu harus berkata apa. Yang Kai menutup mata, membuka mulut dan berkata, jika Grandmaster Ji tidak berani, lupakan saja. Perlakukan itu karena Tuan Istana ini tidak pernah mengatakan ini. Petik 2. Kenapa tidak berani? Ji Ying menamparkan meja dan berdiri. Begitu terprovokasi tatap muka. Bagaimana Ji Ying bisa menanggungnya? Jika Yang Kai mengatakan bahwa jika dia lebih buruk darinya dalam pertempuran hidup dan mati, dan dia tidak sebaik dia, Ji Ying akan menanggungnya. Lagi pula, dia tidak terlalu sering berkelahi dengan orang lain. Tetapi sekarang ini melibatkan teknik penyulingan pil. Apakah Ji Ying mau atau tidak? Dia harus mengambil taruhan ini. Untuk mempertahankan kehormatannya. Untuk lembah obat-obatan. Dan untuk Kaisar Agung Pil yang luar biasa. Biarkan siapapun yang meremehkannya membayar harganya. Baik, Yang Kai membelai telapak tangannya. Tapi taruhannya harus diubah. Ji Ying mendengus dingin. Bagaimana cara berubah? Yang Kai mengangkat alis. Ji Ying menunjuk Yang Kai. Jika Ji menang, dia akan memiliki kepala Palace Lord yang berani bertaruh pada teknik pemurnian pil. Mainkan saja yang besar dengan kamu dan lihat apakah kamu takut. Ini adalah masalah hidup dan mati. Tidak ada yang bisa tetap acuh tak acuh. Ji Ying awalnya berpikir bahwa setelah dia mengubah taruhan ini, Yang Kai pasti akan kehilangan akal karena takut. Tanpa diduga, Yang Kai hanya berpikir sebentar, lalu mengangguk dan berkata, oke, seperti yang dikatakan Grandmaster Ji. Kamu, Ji Ying terkejut. Kemarahan batinnya semakin menggelinding. Sudah berapa tahun? Dia tidak pernah marah untuk waktu yang lama. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin Yang Kai mati. Dia hanya ingin menakuti Yang Kai kembali. Siapa yang tahu bahwa orang ini benar-benar mengambil taruhannya dan wajahnya bahkan tidak berubah. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menang? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika mereka adalah Master Pil Grade Kaisar yang sama, ada celah dalam teknik pil refining. Di dunia ini, pil Master kelas Kaisar yang bisa mengalahkannya dalam teknik pemurnian pil. Hanya kakak laki-lakinya yang senior. Sial, Ji Ying tidak pernah merasa bahwa ada seseorang yang lebih dibenci daripada Yang Kai. Dan harus ada garis bawah untuk penghinaan. Bajingan. Dengan wajah marah, Ji Ying berkata, haruskah Palace Lord yang mengubah taruhan? Tidak apa-apa jika kamu menginginkan nyawa Ji. Yang Kai tertawa. Saya hanya ingin Grandmaster Ji menjadi kepala alkemis di High Heaven Palace saya. Untuk apa aku menginginkan hidupmu? Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Ji Ying berkata dengan marah. Sekarang setelah taruhannya ditetapkan, mari kita diskusikan untuk menyempurnakan pil roh seperti apa. Yang Kai memandang Ji Ying. Tuan istana yang mengaturnya. Ji tidak peduli. Ada keyakinan yang kuat dalam kata-kata itu. Tampaknya tidak peduli apa yang ingin disempurnakan oleh spirit pil Yang Kai. Dia tidak akan peduli. Tapi dia memang memiliki kualifikasi ini. Dia telah memurnikan begitu banyak jenis spirit pil. Dia tidak pernah memurnikan Dragon Blood Pill. Tapi itu karena Dragon Blood Flower tidak pernah diperoleh. Lalu, pil Kaisar Yuan. Yang Kai berpikir sejenak dan dengan cepat memberikan jawabannya.
Ji Ying mengangkat kepala melihat Yang Kai. Dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Istana yang yakin untuk memperbaiki pil Kaisar Yuan? Meskipun pil Kaisar Yuan adalah salah satu yang terbaik di pil roh tingkat Kaisar, tetapi itu juga merupakan jenis pil roh yang paling canggih untuk pemurnian pil. Mengapa tidak berubah menjadi Spirit Pill of Daosos Grade? Petik 2. Orang ini benar-benar master pil kelas Kaisar? Yang Kai mengusulkan untuk memperbaiki pil Kaisar Yuan. Dan Ji Ying mengkonfirmasi ini. Karena meskipun pil Kaisar Yuan adalah yang paling umum dan paling halus dalam pil roh kelas Kaisar, hanya guru pil kelas Kaisar yang dapat memperbaikinya. Dan itu sangat canggih dalam seni penyulingan pil. Sama seperti masakan yang lebih sederhana, akan semakin menguji kemampuan kulinernya. Prinsip ini juga sama dalam teknik pil refining. Dengan bahan yang sama, Master Pil Grade Kaisar umum mungkin hanya dapat memperbaiki 3 atau 4 pil Kaisar Yuan. Tetapi di tangan Ji Ying, dia pasti dapat sukses menyingkat 9 pil. 9 adalah angka tertinggi. Dan satu tungku pil roh hanya dapat memiliki paling banyak 9 pil sukses. Dia mengusulkan untuk mengubahnya menjadi pil roh kelas Daosos. Bukannya Ji Ying tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi hanya tidak ingin menang seperti ini. Dia telah menjadi Master Pil Kaisar kelas selama bertahun-tahun dan telah menyempurnakan pil Kaisar Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Yang Kai juga adalah Master Pil Grade Kaisar, tidak mungkin memiliki pengalaman yang kaya. Jika dia memilih untuk memperbaiki pil Kaisar Yuan, dia akan mengambil keuntungan besar. Itu bisa diganti dengan Spirit Pill of Daosos Grade. Meskipun dia masih memiliki kelebihan, setidaknya titik awal setiap orang tidak akan terlalu berbeda. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Terima kasih banyak untuk kebaikan Grandmaster Ji. Cukup sempurnakan pil Kaisar Yuan. Dia secara alami mengerti mengapa Ji Ying memiliki proposal ini, dan kesannya tiba-tiba sedikit meningkat. Tidak semua orang bisa menjadi kepala alkemis dari High Heaven Palace. Bahkan jika Ji Ying ini adalah murid Kaisar Agung Pil luar biasa, Yang Kai tidak akan memikirkannya jika karakternya tidak cukup baik. Karena Li Xuan sebelumnya, dia bisa mengakui kesalahannya dan bahkan meminta maaf. Dia mengusir Li Xuan dari lembah obat-obat di depannya, yang membuat Yang Kai merasa bahwa temperamen Ji Ying ini baik dan baik. Sekarang melihat lagi, itu benar-benar begitu. Pikirkan dari sudut lain, dia adalah murid Kaisar Agung Pil luar biasa dan anggota lembah obat-obat. Bahkan jika dia tidak meminta maaf kepada Yang Kai sebelumnya, Yang Kai tidak dapat melakukan apapun padanya. Kecuali jika dia benar-benar ingin mengambil risiko menyinggung medisin Pil Valley. Meskipun Ji Ying ini memiliki latar belakang yang baik dan status bangsawan, dia tidak memiliki arogansi munafik dari kebanyakan alkemis. Selain itu, dia adalah Master Pil Grade Kaisar. Jika dia bisa menjadi kepala alkemis dari High Heaven Palace, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang sekte Spirit Pil di masa depan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Ji Ying dapat melatih sekelompok alkemis untuk sekte surga tinggi. Pengembangan sekte tidak dapat dilakukan dengan memiliki seseorang sendirian. Hanya dengan menjadi komprehensif kita bisa bergerak maju. Karena Palace Lord yang bersikeras melakukan ini, maka Ji secara alami tidak memiliki masalah. Ji Ying berkata dengan sungguh-sungguh, ada semacam kekeras kepalaan di dalamnya. Sambil berbicara, dia berbalik dan mengeluarkan banyak ramuan obat dan membaginya menjadi 2. Melihat Yang Kai, dia berkata, keduanya adalah ramuan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil Kaisar Yuan, terlepas dari kualitas atau usia. Tidak ada perbedaan. Tuan Istana Yang, tolong periksa. Petik 2. Yang Kai berkata sambil sedikit tersenyum. Saya bisa mempercayai Grandmaster Ji sebagai pribadi. Kalau begitu pilih salah satu, kata Ji Ying. Yang Kai mengambil satu di tangan. Reputasi Ji Ying ditempatkan di sini. Bahkan jika dia ingin memenangkan Yang Kai, itu harus menggunakan teknik pemurnian pil untuk mengalahkannya. Tidak mungkin memainkan plot licik. Melihat penampilan Yang Kai yang santai dan bebas, Ji Ying sedikit panas tanpa alasan. Mendengus dingin berkata, itu dia, mari kita mulai. Palace Lord yang adalah Master Pil Grade Kaisar, kamu harus memiliki pil furnace kamu sendiri? Apakah kamu ingin saya meminjamkan kamu satu? Petik 2. Tidak dibutuhkan. Yang Kai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin bersaing dengan alkemis, itu secara alami adalah pertempuran di depan umum. Tidak mungkin disembunyikan. Dia tidak bergerak. Dia membuka posturnya langsung di aula ini. Ji Ying dengan santai dilempar. Pil furnace berkaki 3 terbang keluar dan mendarat dengan mantap di tanah. Begitu pil furnace muncul, itu memenuhi aula dengan aroma yang aneh. Itu membuat orang merasa segar. Pil furnace kuno, dengan kepala naga di kedua ujungnya, tegak dan seperti aslinya, yang tampaknya menjadi kunci untuk menyesuaikan ukuran api, dan tungku itu penuh dengan pola rune yang padat. Itu membuat orang merasa pusing pada pandangan pertama. Semburan niat Kaisar menyebar.
Tungku yang bagus, mata yang Kai berbinar, penuh pujian. Alkemis memiliki kecintaan khusus pada pil Refining Furnace yang bagus. Begitu pil Refining Furnace of Jiying dikeluarkan, Yang Kai tahu bahwa itu bukan hal yang normal. Dan itu menyebarkan aroma pil dari Jiying pasti menggunakan pil Refining Furnace ini untuk memurnikan spirit pills yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia harus telah mencapai ranah integrasi tungku manusia dengan pil stove ini. Jiying dengan bangga berkata, ini adalah pil furnace terburuk di tangan Ji. Untuk datang dengan tungku terburuk, tidak lebih dari tidak ingin mengambil keuntungan, tetapi juga menunjukkan kepercayaan dirinya pada kemampuannya. Yang Kai sedikit mengangguk, mengangkat tangannya, dan membuang pil Refining Furnace miliknya sendiri. Tungku pemurnian pil ini penuh dengan cahaya ungu, dan saat muncul, itu juga dipenuhi dengan maksud kaisar. Ini jelas kelas yang sama dengan tungku penyulingan pil Jiying, dan keduanya adalah tungku pil kaisar grade. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat Jiying terlihat terkejut. Seperti dia tidak menyangka Yang Kai juga memiliki latar belakang seperti ini. Namun, jika dia memikirkannya lagi, jika Yang Kai benar-benar master pil kaisar kelas, itu normal untuk memiliki tungku pil kaisar. Satu-satunya hal yang membingungkan Jiying adalah bahwa pil stove ini terlihat sedikit familiar. Jiying yakin dia belum pernah melihat pil furnace ini. Jika dia telah melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Duel sudah dekat, dan dia tidak memiliki pikiran untuk berpikir terlalu banyak. Dia dengan cepat menyerap dalam pikirannya. Bahkan jika lawannya adalah seorang pemuda yang tidak mengetahui luasnya surga dan bumi, dia tidak anggap enteng. Singa melawan kelinci dengan sekuat tenaga. Mengeluarkan kemampuan sebenarnya dari dirinya sendiri dan mengalahkannya dalam semua aspek adalah penghormatan terhadap teknik pemurnian pil dan respons terhadap tahun-tahun pengajaran guru terhormat. Ayo mulai, ekspresi Jiying dengan sungguh-sungguh berbalik untuk melihat Yang Kai. Yang Kai hendak mengangguk. Tiba-tiba dia membuang pandangannya ke samping. Berkata dengan sedikit senyum, Master Sekte Mi dan Palace Lord Li, apakah kamu ingin bertaruh juga? Bertaruh, Miki dan Li Jiao saling berpandangan, cukup terkejut. Semuanya ada di sini. Mungkinkah keduanya bersedia kembali dengan tangan kosong? Yang Kai memandang mereka sambil tersenyum. Baik, Miki berteriak dengan keras. Kami memasang taruhan. Tapi saya tidak tahu seberapa besar yang bisa diambil oleh Palace Lord Yang. Seberapa besar? Bertaruh pada Sekte Foundation juga oke. Yang Kai berkata dengan santai. Apa? Ketika Miki dan Li Jiao mendengar itu, kulit mereka berubah. Mereka terkejut dengan kata-kata Yang Kai. Terlalu besar untuk bertaruh pada yayasan sekte. Meskipun Miki dan Li Jiao tega memukul seseorang ketika dia jatuh dan memotong beberapa potong daging dari Yang Kai, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk bertaruh di yayasan sekte. Bahkan jika mereka memiliki kepercayaan penuh pada Jiying, mereka tidak berani bertaruh seperti ini. Kedua orang itu tidak berani. Yang Kai memandang mereka dengan jijik. Bukannya aku tidak berani, tapi itu tidak perlu. Kami juga tidak memiliki kebencian dan permusuhan. Jadi mengapa bermain begitu besar? Miki bersikeras. Tetapi dia memiliki hati yang bersalah. Ya, main-main saja. Kalau begitu, taruhan apa yang bisa ditanggung keduanya? Yang Kai bertanya. Miki dan Li Jiao saling memandang. Divine Sense melonjak. Seolah-olah mereka sedang bertukar sesuatu. Yang Kai tidak terburu-buru. Hanya berdiri dan menunggu. Tersenyum pada Jiying dan berkata, cuacanya bagus hari ini. Jiying mengerutkan kening. Berpikir ini bukan omong kosong. Langit cerah di luar. Dan orang bodoh juga bisa melihatnya. Tapi kenapa dia memberitahunya tentang ini? Mungkinkah dia ingin mengganggu suasana hatinya? Benar-benar jahat. Mau tak mau menatap Yang Kai. Tuan Istana Yang, saya telah berdiskusi dengan saudara Li. Miki tiba-tiba membuka mulut dan berkata. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat. Miki berkata, saudara Li dan saya bertaruh pada pendapatan 10 tahun sekte masing-masing. Aku ingin tahu apakah sekte master yang berani mengambilnya? Taruhan ini juga membuat Jiying sedikit tergerak. Meskipun berbicara sederhana, pendapatan setiap sekte selama 10 tahun adalah angka yang menakutkan jika diubah menjadi sumber kristal. Seperti sekte langit penuh dan istana naga api. Sekte teratas semacam ini. Ada banyak industri di bawah sekte mereka. Dan mereka juga memiliki lapisan mineral kristal sos mereka sendiri. Dan pendapatan tahunan mereka setidaknya 50 juta peringkat tinggi. Kristal sos. 10 tahun. Itu bisa menjadi 500 juta kristal sos peringkat tinggi. Dua sekte yang ditambahkan bersama adalah 1 miliar. Angka ini menakutkan. Tampaknya Miki dan Li Jiao juga kejam dan ingin memanfaatkan istana surga tinggi. Jiying memiringkan kepalanya dan menatap Yang Kai. Bertanya-tanya seperti apa ekspresinya sekarang. Kulitnya seharusnya tidak cantik kan? Sekilas.
Ji Ying terkejut dan Yang Kai memalingkan mulutnya dengan jijik. Berkata sambil mencibir. Dua juga merupakan tokoh terkenal di wilayah utara. Apakah sangat pelit? Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Kulit Miki tenggelam. Kamu berani mengatakan bahwa kami pelit. Li Jiao menyipitkan matanya dan berkata, Tuan istana yang sedang bermain trik. Sebenarnya kamu tidak berani mengambil taruhan ini? Dia pikir dia telah melihat melalui ide-ide Yang Kai. Dan dia juga sinis dalam kata-katanya. 50 tahun, Yang Kai berkata. Mengangkat tangan. Aku bertaruh denganmu selama 50 tahun. Keuntungan 50 tahun untuk setiap sekte. His, Miki dan Li Jiao sama-sama menghirup udara dingin. Ji Ying juga menatap Yang Kai. Memandang Yang Kai seperti orang gila. Kamu, mulut Miki sedikit tidak nyaman. Menunjukkan fluktuasi suasana hati yang dramatis. Apakah kamu tahu berapa banyak manfaat 50 tahun full scale sekte? Kamu berani menyombongkan hal-hal seperti itu. Yang Kai berkata dengan tenang. 50 juta kristal sos peringkat tinggi dalam 1 tahun. 500 juta dalam 10 tahun. 2,5 miliar dalam 50 tahun. 2 sekte ditambahkan. Itu hanya 5 miliar. Petik 2. Tapi itu 5 miliar? Li Jiao hampir mati tersedak oleh pembicaraan besar Yang Kai. Dia benar-benar ingin bertanya pada Yang Kai. Apakah kamu tahu apa itu sos kristal tingkat tinggi 5 miliar? Yang Kai mencibir dan memandang mereka dengan jijik. Mengapa? Dua tidak berani bertaruh? Atau apakah kamu tidak percaya pada Grandmaster Ji? Petik 2. Tidak ada apa-apa dalam kalimat sebelumnya. Kalimat terakhir serius. Jika mereka benar-benar mundur. Bukankah seperti Yang Kai katakan bahwa mereka tidak percaya pada Ji Ying? Ini bisa menjadi masalah besar. Dan mungkin menyinggung Ji Ying. Ini benar-benar jahat dan licik. Li Jiao dan Miki benci menggertakkan gigi. Ketika sesuatu terjadi, mereka tidak bisa mundur. Li Jiao mendengus dingin dan berkata, Saudaraku Miki dan aku tidak punya masalah. 50 tahun layak itu. Saya hanya tidak tahu apakah Palace Lord yang bisa membuat taruhan sebanyak itu. Petik 2. Persis, Miki mengangguk setuju. 5 miliar kristal sos peringkat tinggi bukanlah jumlah yang kecil. Ketika saatnya tiba, jika Tuan Istana yang tidak dapat membayar hutang, apa yang dapat Saudara Li dan saya lakukan untuk kamu? Lelucon apa? Yang Kai menunjuk hidungnya dan berkata, apakah aku tipe orang yang tidak memegang kata-katanya? Miki menatapnya dengan hati-hati dengan Li Jiao. Yang terakhir berkata, kami tidak akrab. Siapa yang tahu bagaimana keadaanmu? Bagus. Yang Kai terlihat bingung dan jengkel, menjadi semakin lesu. Miki dan Li Jiao mengira dia sedang bermain trik. Miki berkata dengan senyum lebar. Jika Palace Lord yang bisa membuat taruhan yang sesuai, mengapa Brother Li dan saya tidak bertaruh? Ini yang kamu katakan. Jangan menyesalinya. Yang Kai melompat. Kamu ambil. Li Jiao mendesak seolah-olah dia bisa melihat melalui kepala Yang Kai. Aku akan mengeluarkannya, bentak Yang Kai. Ambil. Baik, Yang Kai mengulurkan tangan dan membalik tangannya. Dan cincin luar angkasa muncul di telapak tangan. Menarik perhatian semua orang.